Shalom, saya Marta Layu Akabesi, mahasiswa teologi STFT GKI Ishak Samuel Keina Jayapura. Kembali lagi dengan siaran rohani dari HMP Teologi, dan kali ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami diingatkan kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berilah roh kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami baca, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, bacaan kita di saat ini terdapat di dalam Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Iya, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan kita di hari ini saya beri tema, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Dalam bacaan Imamat pasal 25 ini, berbicara tentang aturan tahun Yobel dan juga tahun Sabat, yang dalam beberapa minggu lalu kita sudah belajar bersama bagaimana tahun Sabat dirayakan pada tahun yang ke-7 dan tahun Yobel di tahun yang ke-50. Inti dari aturan itu adalah pengakuan bahwa tanah, ladang, dan warisan adalah milik Tuhan semata dan manusia hanyalah pengelolanya. Namun Imamat 25 ayat 29 ini memberikan pengecualian yang khusus, di mana rumah di kota yang berdinding tembok, jika rumah itu dijual, maka hanya ada kesempatan 1 tahun bagi orang yang menjualnya untuk menebus tanah itu kembali. Lewat dari itu rumah tersebut tidak lagi bisa ditebus, bahkan tidak dikembalikan pada tahun Yobel. Aturan ini berbeda dengan tanah ladang dan rumah di desa yang tetap bisa ditebus kapan saja, bahkan akan kembali di tahun Yobel kepada pemilik sebelumnya. Dari bacaan Imamat 25 ayat 29 ini ada beberapa hal yang kita belajar. Yang pertama, Allah memberi kesempatan kedua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan detail kehidupan umatnya. Bahkan soal rumah. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi ia merupakan simbol kehidupan, identitas, dan keamanan. Tuhan memberi ruang bagi seseorang yang mungkin terpaksa menjual rumahnya karena kesulitan hidup. Ia masih punya waktu setahun lamanya untuk menebus rumahnya itu kembali. Ini gambaran bahwa Allah memberikan kesempatan kedua. Dalam hidup kita sering ada hal-hal yang mungkin hilang. Mungkin iman kita yang merosot, atau relasi dengan keluarga, dengan teman, atau kasih yang semakin pudar. Tetapi Allah selalu memberi kepada kita kesempatan kedua, di mana kita diberikan waktu untuk memperbaiki segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah kita mau memanfaatkan kesempatan kedua itu? Hal yang kedua, kesempatan itu tidak selamanya ada. Dalam bacaan ini juga ada syarat, di mana waktu penebusannya hanya 1 tahun. Artinya, kesempatan itu terbatas. Kalau waktu itu sudah lewat, maka rumah tidak bisa lagi ditebus. Dan ini mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kasih, Maha Sabar, tetapi juga memberikan batas. Dan kita tidak boleh menganggap remeh kuasa Allah. Banyak orang yang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti saja, kalau saya sudah tua baru saya bertobat, atau besok sudah, kalau saya sudah siap.
Tetapi firman Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Waktu adalah anugerah yang berharga. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Hal yang ketiga, dari bacaan ini kita diajarkan bahwa Kristus adalah penebus sejati. Perjanjian Lama penuh dengan bayangan tentang karya Kristus. Rumah yang ditebus dalam imamat adalah gambaran kecil hidup kita. Kita sebenarnya telah menjual hidup kita kepada dosa. Namun, Yesus datang sebagai penebus sejati. Ia tidak hanya menebus kita dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal. Yesus adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan anaknya atau kita kehilangan rumah kita yang sejati, yaitu keselamatan. Tetapi sama seperti aturan di imamat, penebusan itu harus segera diterima. Jangan sampai kita menunda hingga pintu kesempatan itu tertutup. Hal yang keempat, saudara-saudariku, menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Renungan ini mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dengan baik dan bijak. Seperti Paulus yang pernah berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, membangun iman, memulihkan segala relasi, dan melakukan kebaikan. Saudara-saudara, jangan menunggu besok untuk mengucapkan kata maaf. Jangan menunggu lusa untuk memulai dengan doa. Dan jangan menunggu sampai tua untuk betul-betul sungguh-sungguh mengikut Kristus. Waktu tidak bisa diputar kembali. Seperti rumah dalam imamat, jika kesempatan itu lewat, maka kita mungkin tidak mendapatkannya lagi. Dan hal yang terakhir, saudara-saudari, jika ada dosa yang belum kita selesaikan, maka segeralah bertobat. Jika ada hubungan yang rusak, baik dengan teman, dengan sahabat, ataupun dengan keluarga terdekat, maka mari memulihkan hubungan itu. Dan yang terakhir, iman kita kalau sudah mulai meremah dan merosot, maka mari datanglah kepada Yesus Kristus, imamat yang sejati. Imamat 25 ayat 29 mengingatkan kita bahwa kita punya kesempatan berharga. Maka raihlah itu dan dapatkanlah itu. Biarlah keselamatan menjadi milik kita semua yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami supaya kami berpegang teguh terhadap Engkau, imamat yang sejati, dan mempergunakan waktu kami dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Haleluya. Shalom.